singkat-singkatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aditya Saputra. Saya dari kampus Pranata Indonesia, kampus pusat, yaitu di Cut Mutia. Di sini saya akan menerangkan materi yang kedua, yaitu materi tentang yang materi kedua yaitu proses bisnis tinjauan menyeluruh. Proses bisnis tinjauan menyeluruh itu ada 3 fungsi dasar yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi atau CIA. Yang pertama, mengumpulkan data menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Dia mengumpulkan data atau menyimpan data ini terbagi menjadi 3. Dengarkan. Yang satu, menangkap data transaksi pada dokumen-dokumen sumber. Jadi kita menangkap transaksi atau pada dokumen. Nah, yang kedua, mencatat data transaksi ke dalam jurnal-jurnal di mana catatan tersebut dibuat secara kronologis dari apa yang telah terjadi. Jadi kita data-data itu kita catat agar bisa dibikin jurnal. Yang ketiga, posting data dari jurnal-jurnal ke buku besar yang menyikat data dengan jenis rekening. Nah, jadi kamu posting data yang menurut di buku besar. Tuh. Nah, yang kedua, 3 fungsi dasar yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi CIA. Kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Nah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam sistem manual, sistem informasi ini disediakan dalam bentuk laporan ke dalam 2 kategori utama. Nah, ada 2 kategori utama, yaitu laporan keuangan dan laporan manajerial. Selanjutnya, yang ketiga, menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup. Terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal. Yang kedua, memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Yang ketiga, manajemen atau kekayaan organisasi termasuk data. Nah, lagi subsistem dasar dalam CIA. Itu siklus produksi. Pengertian dari siklus produksi ialah mencakup kegiatan mengubah bahan mentah atau baku dan buru menjadi produk jadi. Nah, jadi kalian punya bahan mentah itu bisa dibikin kayak jadi matang. Tuh, contohnya. Kelima, siklus keuangan. Nah, apa sih itu siklus keuangan? Siklus keuangan ialah mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Nah, adapun di sini flowchart atau subsistem dalam SIA. Yang pertama itu siklus keuangan, siklus pengeluaran, sumber daya manusia, buku besar, dan sistem pelaporan. Nah, siklus pemrosesan data. Nah, siklus pemrosesan data terdiri dari 4 langkah. Nah, jadi ada 4 langkah siklus pemrosesan data. Yang pertama, memasukkan input data. Nah, kita memasukkan input data atau memasukkan data. Yang kedua, simpan data atau storage. Yang ketiga, proses data. Nah, jadi yang keempat, hasil informasian. Nah, jadi kita di sini siklus pemrosesan data itu yang pertama itu memasukkan data dulu.
Terus yang kedua, disimpan. Habis disimpan baru diproses. Nah, habis diproses, nah jadilah hasil. Ya, selanjutnya pemiji input data biasanya dilakukan atau dilaksanakan pada beberapa tahap aktivitas bisnis. Data tentang 3 sisi tiap aktivitas bisnis yang harus dikumpulkan adalah, nah ada 3 nih, ada 3 macam, yaitu yang kegiatan yang menjadi perhatian. 2, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan. Yang ketiga, para pelaku terlibat di dalam setiap kegiatan. Nah, jadi kamu kalau mau melaksanakan kegiatan itu, kamu jadi salah satu pelakunya. Nah, selanjutnya, kemudian dahulu perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber untuk mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis dan kemudian memindahkan data tersebut ke komputer. Nah, jadi data-data yang tadi itu kalian pindahkan ke komputer. Ya, selanjutnya, kemudian akan tetapi sekarang sebagian besar data tentang aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer melalui tampilan untuk entry data. Nah, jadi kamu kalau itu udah dicatat sama komputer. Selanjutnya, pengendalian atas kumpulan data dapat diperbaiki dengan sebelum penomoran setiap dokumen sumber dan penggunaan dokumen penaruh. 2, perbaikan pengendalian muncul baik dengan membeli dokumen sumber yang dicetak nomor atau dengan mengatur sistem agar secara otomatis memberikan nomor urut pada transaksi baru. Yang ketiga, sumber data yang bekerja secara otomatis. Nah, di sini ada fungsinya, fungsi kegiatan bisnis yang umum dan dokumen. Fungsinya yang pertama, dari dokumen sumber pesanan penjualan, kegiatannya penerimaan pesan. Terus tanda pengirim, nah fungsinya itu mengirim pesanan. Terus daftar pembayaran, nah fungsinya itu menerima uang tunai atau uang cash. Yang keempat, slip penyimpanan, fungsinya menyimpan tanda terima tunai. Jadi selanjutnya, kemudian memori kredit, fungsinya menyesuaikan akun pelanggan. Nah, di sini ada juga beberapa fungsi lainnya. Fungsi bisnis yang umum dan dokumen sumber. Pertama, dari dokumen sumber yang pertama, formulir pajak, fungsinya sebagai kumpulan data atau iuran pegawai. Terus kartu jam kerja, fungsinya sebagai mencatat jam kerja pegawai. Fungsi yang ketiga yaitu catatan waktu kerja, fungsinya sebagai catat waktu yang dihabiskan oleh pekerjaan tertentu. Terus siklus pemrosesan data, proses batch. Apa sih itu proses batch? Nah, saya jelaskan. Proses batch adalah proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya dan perilaku yang terlibat. Kemudian proses online atau real time. Apa sih itu proses online atau real time? Nah, proses online atau real time ialah proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadi transaksi. Nah, kemudian entitas. Apa sih itu entitas? Nah, entitas adalah suatu yang disimpan dalam bentuk informasi. Terus tiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang harus disimpan. Nah, selanjutnya pencatatan data transaksi dalam jurnal. Nah, itu ada 5 macam. Yaitu setelah data transaksi ditangkap dalam dokumen sumber, langkah selanjutnya adalah mencatat data tersebut ke dalam jurnal.
kedua, ayat jurnal dibuat untuk tiap-tiap transaksi yang menunjukkan rekening dan jumlah debit dan kredit. Yang ketiga, pencatatan ke dalam jurnal umum yang dilakukan apabila transaksi jarang terjadi atau tidak rutin. Yang keempat, proses pencatatan ke jurnal khusus dilakukan apabila jumlah transaksi besar atau terjadi transaksi berulang-ulang. Yang kelima, ada 4 jenis transaksi yang paling umum digunakan untuk pencatat transaksi dalam jurnal khusus. Nah, ada 4 dalam pencatatan transaksi dalam jurnal. Yang pertama, penjualan kredit. Yang kedua, penerimaan kas. Yang ketiga, pembelian kredit. Yang keempat, pengeluaran kas. Nah, di sini ada posting transaksi ke buku besar, rekening individu. Kemudian rekening apakah yang bisa digunakan dalam buku besar pembantu? Nah, rekening apakah? Nah, yang bisa digunakan dalam buku besar. Yang pertama itu piutang dagang. Jadi piutang dagang itu dia biasa digunakan dalam buku besar. Yang kedua persediaan. Tuh. Yang ketiga hutang dagang. Nah, kalian jangan salah membeda-bedakan yang mana piutang dagang, yang mana hutang dagang. Itu beda. Terus selanjutnya posting transaksi ke buku besar. Disebut apakah rekening buku besar yang berhubungan ke buku besar pembantu? Nah, disebut apakah rekening buku besar yang berhubungan ke buku besar pembantu? Disebut dengan selanjutnya rekening pengendalian terdiri dari jumlah total semua rekening individu dalam buku besar pembantu. Apakah bagan perkiraan itu? Nah, saya jelaskan tentang bagan perkiraan. Bagan perkiraan ialah daftar dari semua rekening buku besar yang digunakan oleh organisasi. Terus kemudian pentingnya bagan perkiraan yang memadai atau cukup rinci untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Nah, selanjutnya menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini ada fungsi sistem informasi. Ada fungsi sistem informasi akuntansi dalam menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Terus informasi yang disediakan di sistem informasi akuntansi terbagi dalam 2 kategori, yaitu laporan keuangan dan laporan manajerial yang tadi saya jelaskan. Nah, apa sih itu laporan keuangan? Nah, laporan keuangan itu terbagi dari 7. Yang pertama, menyiapkan neraca percobaan. Nah, jadi kita menyiapkan neraca percobaan. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Nah, kamu kan pelajar akuntansi pasti tahu dong jurnal penyesuaian di mana. Nah, yang ketiga, menyiapkan neraca percobaan setelah penyesuaian. Nah, jadi sebelum melaksanakan neraca percobaan, kalian membuat jurnal penyesuaian dulu agar hasil dari neraca percobaan itu bisa ada hasilnya. Terus yang keempat, menghasilkan laporan rugi laba. Nah, kamu jadi di sini menghasilkan laporan rugi laba, ruginya berapa, keuntungannya berapa. Terus yang kelima, membuat jurnal penutup. Nah, kalau ada pembuka pasti ada penutup. Terus yang keenam, menghasilkan neraca saldo. Yang ketujuh, menyiapkan laporan aliran kas. Itu salah satu contoh laporan keuangan. Itu ada 7 macam. Selanjutnya laporan manajerial. Itu enggak diitin anjir. Laporan manajerial ialah juga harus mampu menyediakan bagi para manajernya dengan rinci tentang informasi operasional yang dilakukan organisasi. Ada jenis laporan manajerial yang penting, yaitu pertama anggaran. Yang kedua, laporan kinerja. Apakah anggaran itu? Nah,
Anggaran ialah ungkapan formal tujuan dalam istilah keuangan. Terus selanjutnya, salah satu jenis anggaran yang paling umum dan penting adalah anggaran kas. Nah, salah satu jenis anggaran yang paling umum itu adalah anggaran kas. Selanjutnya, apakah laporan kinerja itu? Nah, laporan kinerja ialah sebuah laporan yang mendaftar jumlah anggaran dan jumlah sesungguhnya atas pendapatan dan biaya, dan juga menunjukkan selisih atau perbedaan di antara kedua jumlah tersebut. Ini tadi Nah, pertimbangan selanjutnya, pertimbangan pengendalian internal. Yang pertama, memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal. Kedua, memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Jadi kita sesuai dengan tujuan manajemen. Yang tiga, mengamankan atau menjaga kekayaan organisasi termasuk data. Adapun pertimbangan pengendalian internal, ada dua metode penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, yaitu menyediakan dokumentasi yang memadai atas seluruh aktivitas bisnis. Terus yang kedua, memastikan pemisahan tugas yang efektif. Nah, saya jelaskan tentang dokumen yang memadai atau cukup. Nah, terbagi menjadi tiga bagian. Itu dokumentasi memungkinkan para manajernya memverifikasi bahwa tanggung jawab yang diberikan telah dilakukan dengan benar. Terus kemudian Aston menjumpai saat bekerja sebagai pemeriksa yang memberikan pandangan langsung atas jenis-jenis masalah yang dapat muncul karena dokumentasi yang tidak memadai atau tidak cukup. Tiga, gagal menagih tagihan untuk jasa perbaikan. Nah, selanjutnya, apakah pemisahan tugas itu? Pemisahan tugas ialah berkenaan dengan pembagian tanggung jawab ke beberapa pegawai atas bagian-bagian dari sebuah transaksi. Terus ada pun fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh orang yang berbeda adalah pengesahan transaksi pertama, terus yang kedua pencatatan transaksi, dan yang ketiga penjagaan aset atau harta. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan dalam materi kedua ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang terlewat atau kurang enak didengar atau salah membacanya, mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.